Hidup ini adalah dari titik. Makanya kalau dari titik akan bisa dibentuk apa saja. Wal awalu wal akhiru. Man arafa nafsa faqad arafa robba. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal siapa Tuhannya. Makanya dalam ilmu titik itu kalau kita tafakuri, kalau kita renungkan, itu memang kebesaran Allah akan terlihat. Contoh dalam diri kita punya tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri, kita punya gigi, kita punya mulut, kita punya hidung, kita punya jantung, kita punya paru-paru, kita punya ginjal, empedu, kita punya pankreas, kita punya otak, dan di situ itu tidak saling berebut. Tugasnya sesuai edar yang disiplin. Gak mungkin paru-paru ingin jadi jantung, gak mungkin ginjal ingin jadi hati. Jadi betul-betul disiplin pada edarnya masing-masing. Dalam diri kita, kebesaran Allah akan terlihat itu ada dalam titik hitamnya mata. Langit yang sangat luas bisa masuk dalam titik yang sangat kecil. Lautan yang sangat lebar juga bisa masuk dalam titik yang sangat kecil. Matahari, rembulan, dan alam semesta yang bisa terjangkau oleh titik, maka akan masuk dalam titik yang sangat terkecil. Disitulah kebesaran Allah Sang Maha Pencipta seisi langit dan bumi, baik secara dohir, artinya alam yang bisa kita lihat, maupun secara batin, alam yang tidak bisa kita lihat. Termasuk dalam diri kita juga banyak ciptaan Allah yang tidak bisa kita lihat. Contoh rasa, baik rasa manis, rasa pahit, rasa sedih, rasa gembira, itu adalah ciptaan Allah yang bentuknya batiniah. Makanya angka itu bukan dari 0, tapi dari titik. Maka akan terbentuk baik angka 1, angka 2, sampai angka tak terhingga. Dan di dalam diri kita itu ada 3 dimensi. Ada jasmani, ada nafsani, dan ada ruhani. Jasmani dengan nafsani itu beda. Nafsani dengan ruhani juga beda. Kalau jasmani, makanannya adalah yang umum adalah nasi sama roti. Kalau nafsani, makanannya adalah khayal dan fikir. Dan di situ mengandung 7 nafsu, yakni nafsu amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Dan kalau ruhani adalah makanannya zikir kepada Allah. Makanya kadang ada orang yang punya ilmu tapi sombong. Orang yang punya harta juga sombong. Karena harta dengan ilmu itu hampir sama. Aku yang paling pandai, aku yang paling kaya. Gitu. Makanya manusia adalah supernya kekurangan. Makanya Allah Ta'ala membuat makhluk yang bernama dosa, makhluk yang bernama pahala. Itu karena dalam diri kita itu ditanamkan 2, yakni akal dan nafsu. Kalau nafsu, ditanya Tuhanmu siapa? Aku. Kalau akal, ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Makanya dalam diri kita itu kadang setengah malaikat, kadang setengah setan. Karena dalam diri kita ada positif dan negatif. Ibarat sebuah lampu bolam ya, lampu bolam. Hanya positif saja, tidak akan nyala. Kalau bolam ini negatif saja juga tidak nyala, artinya tidak bisa menerangi.
Jadi harus ada positif dan harus ada negatif, baru akan menyala. Dalam diri kita juga sama, ada positif dan ada negatif. Coba kalau kita renungkan, dalam diri kita ini semuanya amanat dari Allah, yang nanti di dalam kehidupan mendatang itu akan tangan bisa bercerita, mulut bisa bercerita, mata bisa bercerita, organ yang lain pun bisa bercerita, bisa bersaksi, termasuk rambut kita yang ada dalam kepala kita. Seorang pandai apapun ya, itu tidak bisa menghitung rambutnya jumlahnya ada berapa. Itulah bahwa manusia itu sumbernya kekurangan. Makanya dari tafakur, tadzakur, dan buahnya adalah tasyakur. Senantiasa bersyukur apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam Al-Quran kita harus bersikap lemah lembut, lintalahum, fa'fu anhum, senantiasa memaafkan. Kalau kita berhati kasar, ya kita akan ditinggal oleh lingkungan. Makanya di sini tuh nafsu yang ada di dalam diri kita itu harus mampu kita bisa memanagenya. Sesungguhnya di setiap manusia itu ada jasad, ada jiwa, dan ada nyawa. Di dalam jasad kita atau tubuh kita itu makanannya adalah nasi, roti, itu makanan jasad. Makanan jiwa adalah hayal dan fikir. Kalau fikir lebih banyak positif, kalau hayal lebih banyak negatif. Nyawa adalah makanannya fikir, yang dominan mempengaruhi kepada diri kita, yakni yang disebut nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Nafsu itu ada 7. Ada yang disebut nafsu amaroh, ada yang disebut nafsu lawamah, ada yang disebut nafsu mulhimah, ada yang disebut nafsu mutmainah, ada yang disebut nafsu rodiyah, ada yang disebut nafsu mardiyah, dan ada yang disebut nafsu kamilah. Di dalam surat Yusuf ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahimma rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang disebut nafsu ammaroh yakni innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu ammaroh isinya adalah kita menghasut, kita mencela, kita sombong, kita merasa benar sendiri, senantiasa menghancurkan, senantiasa bermusuhan, termasuk emosi dalam diri kita. Jadi ini sebetulnya sifatnya orang-orang musyrikin, bukan sifatnya orang-orang muslim. Kalau kita sudah bisa
menjaga yang ada di nafsu amarah itu, maka akan meningkat kepada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini di dalam surat Al-Qiyamah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ini biasanya setelah kita mematikan nafsu amarah, ini akan meningkat. Jadi orang lain dianggap baik, sementara dalam diri sendiri itu senantiasa sumbernya kekurangan. Orang lain dianggap taat, sementara diri sendiri itu tidak taat. Meski orang tersebut itu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Setelah bisa menguasai itu yang disebut nafsu lawamah, tapi di sini itu masih jatuh bangun, akan meningkat di situ mulhimah atau yang disebut nafsu mulhimah di surat As-Samsi ayat 8. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Artinya maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Makanya setiap manusia itu pasti ada bisikan, baik bisikan yang menuju kepada kejahatan maupun bisikan yang menuju kepada ketakwaan. Kalau andai kata kita mengikuti bisikan tentang kejahatan, berarti kita kembali kepada nafsu amarah. Tapi kalau andai kata kita senantiasa mengikuti bisikan tentang ketakwaan kepada Allah, maka kita akan meningkat yang disebut mutmainah. Mutmainah ini ada di dalam surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Di dalam nafsu mutmainah ini selalu nyaman, selalu tenang, tentram di dalam kehidupannya, menyandarkan satu persoalan kepada Allah. Dan kalau kita sudah nafsu mutmainah ini, maka kita akan meningkat lagi kepada yang disebut nafsu radiyah, yakni irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Dan nafsu radiyah ini manusia itu senantiasa menyandarkan semua persoalan kepada Allah, selalu mencari ridho dan izin Allah. Dan orang tersebut ini akan meningkat lagi, yakni di nafsu mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ini kalau sudah tingkatannya sebagai manusia itu di nafsu mardiyah, senantiasa diridhoi oleh Allah di dalam setiap langkahnya. Dan setelah nafsu mardiyah ini akan meningkat lagi, yakni nafsu kamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya orang tersebut itu sudah kamilah, kesempurnaan hidup yang hakiki. Itulah sekelumit uraian di dalam diri kita ada yang disebut jasmani, nafsani, dan ruhani.